Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Lusnayanti, MPD GR, guru di SMP Islam Al-Azhar 35 Karawang. Saya percaya bahwa setiap murid memiliki potensi untuk berkembang. Tugas guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna, sehingga murid mampu untuk berpikir kritis, berkolaborasi, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Melalui praktik baik ini, saya berbagi pengalaman dalam menerapkan pembelajaran mendalam yang dipadukan dengan inovasi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, masih banyak murid yang cenderung menghafal konsep, kurang percaya diri saat menyampaikan pendapat, dan belum terbiasa menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Kondisi tersebut mendorong saya untuk merancang pembelajaran yang lebih aktif, bermakna, dan berpusat pada murid. Tantangan saya adalah bagaimana mengubah murid dari penerima informasi menjadi pembelajar yang aktif, kritis, kolaboratif, serta mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya menerapkan pembelajaran mendalam melalui kegiatan observasi, eksperimen, diskusi, presentasi, dan refleksi. Dalam proses ini, murid membangun pemahamannya melalui pengalaman belajar secara langsung, sementara saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses berpikir mereka. Nah, sebelum kita lanjut ke persoalan sederhana, saya akan bertanya nih kaitan dengan materi kita sebelumnya tentang usaha dan energi. Nanti yang tahu jawabannya boleh langsung angkat tangan ya. Oke, siap-siap. Ini masih berkaitan nih sama materi kita sebelumnya. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan ketika kita ingin memindahkan benda dengan menggunakan energi yang lebih kecil? Oke, ya, Devanda duluan. Silakan. Jadi kita bisa menggunakan bantuan alat untuk memudahkan kerja kita. Misalkan ketika kita mau mengambil air di sumur, kita bisa menggunakan traktor sehingga kerjaan jadi lebih ringan dan tenaga yang dikeluarkan lebih kecil. Oke, jawabannya Devanda sudah cukup lengkap ya. Kita kasih pos dulu. Siapa yang mau ke depan untuk memilih dan menjelaskan pesawat sederhana yang kalian ketahui? Silakan angkat tangan. Oke, boleh Alif ke depan? Ya, Alif di sini ada beberapa. Kamu boleh pilih satu. Pilih yang mana? Yang itu. Ya, nanti jelaskan ke teman-temannya itu namanya apa, digunakan untuk apa, dan contohkan bagaimana cara menggunakannya. Jadi ini namanya palu, kegunaannya Ya. untuk memalu paku atau benda lainnya. Oke, jadi cara memakainya itu adalah seperti ini. Oke, terima kasih Alif. Kasih aplaus dong. Jadi ternyata dari alat-alat yang ada di depan ini kalian sudah pernah menggunakannya ya. Murid tidak hanya memahami konsep, tetapi juga belajar mengemukakan alasan, bekerja sama, dan menghargai pendapat teman. Selain membangun pemahaman konsep, saya juga membiasakan murid-murid untuk berkolaborasi, bertanggung jawab, dan percaya diri dalam setiap proses belajar. Oke, sekarang kita akan mencoba simulasi transformasi geometri. Siapa yang mau mencoba di depan? Ya, silakan Aura. Coba kamu geser X-nya di translasi ini menjadi 3 dan Y-nya menjadi -1. Oke, semua bisa lihat perubahannya? Ya, terima kasih Aura, boleh duduk kembali. Untuk memperkuat literasi dan numerasi, saya mengintegrasikan teknologi digital ke dalam pembelajaran, sehingga murid dapat mengeksplorasi konsep secara visual dan interaktif. Pada pembelajaran transformasi geometri, saya mengembangkan aplikasi simulasi berbasis web yang membantu murid memahami konsep secara lebih konkret. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga kemampuan murid dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. Okay, students, who can summarize today's lesson? Yes, please, Siva. Today we learn about similar figure. Similar figure have the same shape but in different size. So the sides are proportional and the corresponding angles are equal, often related by a scale factor. Okay, thank you, Siva. Excellent. Pembelajaran bilingual memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan kemampuan komunikasi akademik dan meningkatkan rasa percaya diri. Teknologi saya gunakan sebagai sarana untuk memperluas eksplorasi murid, bukan menggantikan proses berpikir mereka.
Di luar kegiatan inti pembelajaran, saya juga membangun budaya belajar yang menanamkan tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan kepedulian sebagai bagian dari pembentukan karakter murid. Transformasi pembelajaran membawa perubahan yang nyata. Murid menjadi lebih aktif bertanya, lebih percaya diri menyampaikan pendapat, lebih mampu bekerja sama, serta lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. Mereka tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya percaya perubahan besar dalam pendidikan selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten di ruang kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.